Anda tadi mengatakan Matius ditulis oleh Matius. Iya. Iya. Coba Anda perhatikan Matius 9 ayat 9, Bang. Matius Ketika 9. Yesus, ya Matius 9 ayat 9, Bang. Oke. Nah, baca, Bang. Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat orang, coba baca yang keras, Bang. Benar nggak itu tulisan Matius? ayat 9. Ya. Di situ setelah Yesus pergi, dari situ ia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, itu Kemudian, tulisan Matius gitu, Bang. ini kan dia menceritakan. Jadi Matius cerita tentang Matius. Iya, dia menceritakan logisnya di mana, Bang? perjalanan dia bersama dengan Yesus. Matius Dia bercerita tentang menceritakan histori Matius. perjalanan dia bersama Yesus. Mungkinkah Matius di situ Matius menggunakan orang yang bersama-sama dengan Yesus, seperti itu kira-kira. Apakah Matius menggunakan kata ganti orang ketiga untuk dirinya? Coba diperhatikan tuh. Maksudnya sederhana coba. Nah, di sini kan dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya. Jadi Matius itu menyebut dirinya nya gitu. Nya ini kata ganti milik untuk orang keberapa, Bang? Orang pertama tunggal atau orang ketiga? Kalau merujuk ke Injil Matius sendiri, ini kan berbicara tentang histori itu ya cerita ya. Cerita Jadi Matius bersama-sama itu dengan menyebut Yesus. dirinya nya gitu. Misalnya Anda ditanya sama istri Anda, misalnya punya istri, Pak ini HP siapa? HP-nya, padahal itu HP-mu. HP-nya atau HP-ku yang betul, Bang? Dia berkata kepadanya, ikutlah. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya. Nah, nya itu kata ganti milik untuk orang keberapa, Bang? Ini kan Anda berkata mahasiswa loh. kepada si Matius sendiri. Itu Matius sendiri terus menyebut dirinya nya gitu. Iya. Dia menceritakan kembali. Astagfirullahaladzim. Kalau dia menceritakan kembali, seharusnya dia menggunakan kata ganti pertama. Ketika Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadaku, hei Matius berdiri, hei Matius ikutlah aku, maka berdirilah aku mengikuti dia. Kalau menceritakan kembali, tidak menggunakan katanya. Ini mahasiswa loh. Akhir Jumat lanjut, akhir Jumat. Ini konsepnya ya. Kalau misalnya kita ingin menceritakan, menghistorikan kembali perjalanan kita kepada Yesus, itu dalam teks konteks aslinya yang terjemahkan seperti itu ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang gini aja, coba sebutkan sama saya kodek tertua itu kodek apa? Ditulis tahun berapa? Kodek Anda paham tertua. enggak? Iya. Tahun berapa, apa nama kodeknya, tahun berapa ditulis? Ayo, mahasiswa loh. Saya nggak mahasiswa teologi saya. Kalau untuk masalah tentang kodek saya nggak paham ya. Aduh. Percuma ada sekolah teologi, Bang. Kalau soal kodek aja nggak ngerti, percuma ada sekolah teologi. Padahal ini paling dasar ini. Masalah mengenai apa? Jangan-jangan Anda atau grapa pun nggak ngerti, Bang. Anda tahu atau grapa, Bang? Saya hanya mempelajari tentang udah. jurusan saya kan. Kalau autograf aja nggak ngerti terus mau dialog Pendidikan agama apa Kristen, ini? bukan Silakan teologi. Bang Juma. Oh ini parah ini Bang Juma. Ini makanan Anda ini Bang Juma. Iya, halo. Tunggu sebentar, mungkin masih jaringan itu Gurunda semua.
sekelas mahasiswa teologi, Bos. Soal Iya kan, kekristenan kalau teologi kan ada jurusannya juga. Iya, namanya tahu. sekolah Kalau teologi itu itu masuk belajar masalah tentang kita. bagaimana latar belakang. Iya, Anda kan Saya kan belajar tentang pendidikan kekristenan, agama. Bang. Berbicara tentang kekristenan, masuk mengenai kitab suci nggak dibahas di situ, sejarahnya bagaimana? Masuk nggak dibahas? Belajar Islamologi, masalah kristologinya aja kacau balau. Gimana ini? Aduh, bikin malu pendeta dosenmu aja ini. Autografa nggak ngerti, kodek nggak ngerti. Terus Anda mau ngomong soal apa di sini? Di sini bukan orang-orang sembarangan, Bang. Aduh, parah ini orang. Bang Sidik mau melayani, silakan Bang. Kalau ini saya udah nggak mau melayani, Bang. Nggak ada ilmunya, nggak ngerti apa-apa dia, Bang. Iya, itu Kodeks Sinaiticus itu abad keempat, Bung. Terjemahkan dalam bahasa Sebutkan pula tuh Bang Sidik. Nah, makanya belajar bagaimana Anda belajar Islamologi, sebenarnya Anda nggak tahu Bibelmu itu abad keberapa gitu. Tapi kalau yang saya pelajari tentang Islamologi, tentang bagaimana lebih cenderung ke lintas budaya saja, Bang. Jadi bukan Sekarang, sampai hanya tidak belajar Anda sampai tadi ke berkata detail Matius tentang menuliskan, sementara abad di dalam Matius menceritakan Maria waktu dia menikah dengan Yusuf, sementara Yesus belum keluar. Itu Matius ini dapatnya dari mana? Cerita itu Yesus belum ada, yang menyampaikan firman itu kan Yesus. Sementara di Bibelmu itu ada tulisan-tulisan merah. Sekarang Matius tahu dari mana itu? Dari Yesus. Gimana, coba diulangi, Bang? Matius mengatakan Yusuf dan Maria dinikahi itu. Ya, Yusuf menikahi Maria, Yesus belum keluar. Itu dia dapat cerita dari mana itu? Dia kan murid Yesus, nanti Yesus sudah ada kan? Iya, dia menulis Terus silsilah itu. Silsilah itu sebelum diangkat dia menjadi murid. Ya, dia mendapat dari orang-orang yang di sekitar dia pada zamannya. Jadi dia dengar orang, selidiki gitu. Tanpa ada klarifikasi dari Yesus. Sementara yang menyampai firman Yesus atau yang diperintahkan penyampai firman ini di dalam dari Yesus seperti apa? Tunggu, yang penyampai firman ini sebenarnya siapa? Dari Yesus seperti apa emang? Loh, sekarang dia menuliskan tentang Maria ini. Ya, Yesus belum ada toh? Atau dia dengar dari siapa? Klarifikasi dari siapa? Dari Yesus. Yesus. Dengar dari saudaranya. Dari siapa? Oh, bukan dari penyampai firman. Yesus. Saudara Yesus. Saudara Yesus. Siapa sih? Mana? Coba datanya di mana? Bisa tunjukkan data Matius berapa? Kisah itu didapatkan dari mana? Yesus sendiri punya saudara. Iya, oke. Mana datanya? Oke, bentar ya. Coba. Sementara tidak ada klarifikasi dari Yesus menceritakan tentang itu. Di Bibelmu itu kan ada tulisan-tulisan merah yang dikatakan itu dari Yesus. Pernyataan dari Yesus. Emang ada pernyataan Yesus itu menceritakan itu? Oh, dia dilahirkan. Bapakku menikahi ibuku, aku belum keluar gitu. Ada? Nah, coba mana klarifikasi Yesus? Ya, bentar ya, ini kita buka dulu dari Matius apa tuh? Jadi ini kayak Lukas ini menyelidiki. Lukas 1 sampai 3 dia selidiki gitu kan? Selidiki ya kan? Baru dibukukan kayak begini. Penulisan-penulisan ini. Jauh setelah Yesus baru timbul penulisan-penulisan ini. Jauh setelah Yesus itu diangkat. Kan begitu? Iya, jadi di dalam penulisan riwayat Yesus sendiri itu pasti kan dia hidup di zaman bersama-sama dengan Yesus sendiri. Dengan siapa sendiri? Di zaman Yesus sendiri. Kemudian Yesus pasti punya saudara dan punya keluarga di situ. Di samping itu si penulis juga tidak memiliki tuntunan dari Roh Kudus untuk memberikan pengilhaman wahyu untuk menulis. Yang saya tanya klarifikasi dari Yesus menceritakan fakta sebenarnya dia dilahirkan seperti itu, mana kata Yesus?
Mana? Terus Anda tadi mengatakan, oh itu dari saudaranya. Mana cerita itu dari saudaranya di Bibelmu? Kata Matius, ini saya dengar. Kalau di dalam ini kitab dari tidak saudara ada Yesus. seperti itu dibilang Berarti saya yang menerima firman juga. ini Tetapi kan saudaranya Yesus. analogikanya dia kan hidup di zaman yang sama. Kan seperti itu kira-kira. Bung, di dalam Yohanes 21 ya, cuman satu saksi yang menuliskan dan menyaksikan, itu pun bukan tulisan merah, tetapi murid ini nggak diketahui yang menyaksikan dan menuliskan ini. Itu pun bukan klarifikasi dari Yesus, tetapi di situ mengatakan dialah murid yang menyaksikan dan menuliskan semuanya ini. Siapa murid itu? Nggak diketahui. Dari Yohanes 21, 1 sampai 24, ya, nggak diketahui siapa murid itu. Yang menyaksikan menuliskan ini. Nah, ini jauh setelah Yesus terangkat, baru penulisan-penulisan ini ada. Seperti Lukas 1 nomor 3. Diselidiki, ya kan? Theophilus itu kan orang banyak artinya. Jadi menyelidiki baru dibukukan. Gitu loh. Setelah jauh Yesus itu terangkat. STT tapi nggak tahu mujizat pertama Yesus. Mujizat pertama yang mungkin Anda sebutkan sesuai dengan yang langsung berbicara, membela orang tuanya gitu maksudnya. Apa saya tanya? Iya. Nah, mujizat yang Anda maksudkan yang pertama itu ketika Quran menjelaskan bagaimana Yesus membela orang tuanya seperti itu. Kira-kira Maria lolos daripada hukum rajam itu apa? Dia bisa lolos daripada hukum rajam karena di situ kan Maria bertunangan dengan Yesus toh. Terus dia hamil toh. Harus baca historinya dulu lah, jangan samakan. Anda baca dong Matius 1 itu. Bagaimana dia bisa lolos daripada hukum rajam di situ? Kalau dari menurut pemaparan dari kitab Injil, Bunda Zuma cek. Kenapa? Nah, boleh jelaskan sama Bang Zuma. Terus bagaimana? Kalau menurut dari pemaparan kitab Injil sendiri, bagaimana bisa Maria? Seharusnya kan kalau orang Yahudi itu kalau misalnya ketahuan hamil di luar dari nikah kan hukumnya rajam seperti yang Anda katakan tadi. Tetapi karya Tuhan begitu luar biasa ketika Yusuf dipakai Allah untuk melindungi Maria sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa melahirkan Yesus ke dunia ini. Dinikahi melalui apa? Dikasih gambar pewahyuan melalui mimpi untuk dinikahi dibawa pergi ke Mesir. Seperti itu kira-kira. Kenapa pasti lolos dari itu? Gitu, itu. Kenapa nggak dihukum rajam? Kenapa nggak dihukum rajam? Berarti kenapa nggak dirajam? Kalau menurut dari versi menurut versi dari beberapa kitab yang mungkin Anda katakan, mungkin ya mujizat yang seperti Anda katakan tadi ya itu mujizat yang pertama, tapi bagi kami tidak seperti itu. Loh. Iya. Sementara ibunya difitnah, ya. Ini sosok utusan ini ibunya difitnah. Apa pembelaan Yesus pada waktu itu? Mujizat pertama Yesus apa?
Apa itu dalam Bible? Di dalam kitab Injil sendiri Menjadikan tidak anggur ada menjadi Yesus berbicara Anda aja semasa mujizat dia pertama baik. itu nggak tahu. Gimana sih Anda ini STT kok? Sekolah Bukan tidak tahu, STT kamu yang nggak mujizat bisa pertama itu menjawab. nggak tahu. Kamu juga nggak bisa menjawab. Enggak, tadi pertanyaannya nggak ngerti dia nih kayaknya sih. Oke sih. Kamunya pun juga bingung kan dengan Coba pertanyaanmu mujizat sendiri dulu kan? Bunda Zuma ini cek. Benar kan? Kamu Pertanyaannya kan tadi juga itu bingung juga kan? Siapa yang Dengan bingung? pertanyaanmu sendiri kan? Gak ada yang bingung. Ya makanya aku Karena tanya kamu dari mau tadi. mencoba untuk mensinkronkan atau mau Tunggu, menunjukkan, Ya, gini, Bung. menonjolkan Yang saya bagaimana tanya mujizat tadi itu. awalnya dari mana Matius mendapatkan cerita itu? Dari pewahyuan, Dari mana? Dari dari siapa? Saya pewahyuan. tanya, Anda bilang tadi dari Kami saudaranya mengimani Yesus. yang namanya iya. Mana Dengar. datanya Kami saudaranya Yesus mengimani. mengatakan itu? Dengar ya. Mana? Makanya kau dengar. Aduh. Jangan cuman kau aja ngomong STT didengar. yang ada ilmunya gimana sih? STT macam apa ini? STT aja kok nggak tahu wahyu pertama Yesus. Kau aja yang nggak mau kalah di debat. Gimana cerita Anda ini? Iya kan, kau aja yang kalah, Anda yang dulu. nggak Tadi mau Anda kalah di mengatakan debat. cerita itu Mau didapatkan menyetir. daripada saudaranya Yesus. Mana datanya dulu? Jangan ke sana kemari dulu. Mana? Saudaranya Yesus siapa-siapa aja gitu masuk. Waduh, Yakobus mau. Ya Allah, masalah. Iya, Ada nggak dulu Yakobus datanya? saudaranya. Jangan dulu kemana-mana. Anda tadi mengatakan cerita tentang Yesus, bapaknya itu menikahi ibunya itu dari saudaranya Yesus, bukan dari Yesus sendiri kan? Bukan dari Yesus. Sekarang saya tanya dulu, Bung, yang menyampaikan Yesus, yang diperintahkan untuk penyampai firman ini Yesus atau saudara-saudaranya sih? Dalam Biblemu? Yang menyampaikan firman. Iya, yang menyampaikan firman daripada Tuhan itu Yesus apa saudara-saudaranya yang diperintahkan Tuhan? Menurut Anda definisi firman itu seperti apa? Ya ampun, ditanya lah. Firman itu perkataan. Aku nanya, Yohanes firman itu apa menurut Anda? Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku diperintahkan Tuhan untuk penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan. Jadi Yesus ini penyampai firman. Nah, sekarang saya tanya, segala firman telah kusampaikan Yesus. Mereka telah menerima. Mana firman Yesus itu yang berkata tentang cerita itu? Daripada Matius tadi, mana? Hah? Dia dapat dari mana cerita itu, saya tanya. Waduh. Dia menuliskan Yesus belum ada. Terus kualifikasi dari Yesus mana dong? Gimana sih Anda ini? Ya, kabar burung? Atau dengar sana dengar sini? Baru menuliskan. Berarti Bibelmu itu yang di Matius itu berarti tidak ada legalitas daripada Yesus. Berarti bukan firman Tuhan, hanya dengar orang. Begitu? Oh, dengar dari ini begini ceritanya. Ya memang betul. Makanya benar apa yang dikatakan Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi'aidihim summa yakuluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lillahum mimma yaksibun. Orang-orang yang menulis Alkitab dan berkata ini dari Tuhan, ini jadinya kan berarti jelas. Penulisan-penulisan Bibelmu itu hasil dari penyelidikan dengar sana dengar sini, bukan dari firman Tuhan langsung kepada sang utusan. Paham ya? Gitu poinnya sebenarnya. Sama seperti Lukas 1 nomor 3 diselidiki, ya kan? Kata orang dia anak si tukang kayu, kata orang ada tulisannya kan? Begitu, Bung. Paham nggak? Anda kan tadi sudah mengakui, oh ini didengar daripada saudara Yakobus, saudaranya Yesus Yakobus atau siapa lagi kan? Gitu. Berarti bukan dari firman Tuhan, paham nggak? Itu poinnya. Jadi yang mau Anda tekankan sebenarnya kan klarifikasi sendiri. Ya jelas, berarti seperti itu kan. Bibelmu itu kan kebanyakan, sebagian besar itu bukan dari firman Tuhan. Seperti contoh 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. 1 Korintus 7 nomor 25. Tidak ada perintah tidak ada perintah daripada Tuhan, tapi menurut pendapat dia sendiri. Untuk menuliskan ini, surat-suratnya itu. 14 surat Paulus, kan begitu. Itu sih poinnya. Gitu. Seperti itu. Itu berarti poin yang memang Anda tekankan. Loh, kok udah jelas kok gimana sih? Loh, saya tanya, Anda katakan tadi dari Yakobus. Ya, dari saudara-saudaranya Yesus, ya toh, dari saudara-saudaranya Yesus untuk ya jelas berarti cuma dengar sana terus Matius tuliskan oh ini. Jadi bukan mendapat
Bukan mendapat firman daripada Tuhan. Contoh di dalam Lukas 24 Karena Matius itu pun sendiri adalah orang yang memang hidup bersama-sama dengan Yesus sendiri pada zaman itu. mana klarifikasi Yesus? Ikut Anda bisa dan tunjukkan? menjadi muridnya. Ya, Karena mana Matius sendiri adalah klarifikasi muridnya. Yesus? Kan seperti itu. Loh, ya ditanya kok klarifikasi Yesus? Gimana sih? Yesus Contoh nggak gini ya, pernah Bung, ya. mengklarifikasi dirinya dia harus anak jangankan Tuhan. Bung, jangankan kata Matius, kata Yesus saja nggak bisa dibuktikan. Lukas 24, 44, 45, 46 itu tulisan merah. Yesus berkata, dia mati dan bangkit, Mesias menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tertulis di 5 kitab Musa. Itu kata Yesus. Setelah dicari nggak ada. Jangankan Matius, Yesus sendiri pun yang berkata tak terbukti. Nah, berarti penulisan Lukas ini tidak, penulisan Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus tidak diilhami daripada Roh Kudus. Coba Anda lihat Lukas 24 kalau ada tertulis. Coba Anda baca dulu Lukas 24. Kalau tidak diilhami Roh Kudus, tidak mungkin dia bisa menulis secara rinci bagaimana. Oke, secara rinci coba Anda buktikan. Coba Anda buka dulu Lukas 24. Dia mencari informasi. Ya, coba Anda buka Lukas 24 dulu. Karena yang saya ketahui, untuk orang-orang yang seperti ini yang diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis riwayat-riwayat sendiri adalah orang-orang yang pintar, bukan orang-orang sembarangan. Oke. Yang pintar tapi oke. Coba Anda buka dulu Lukas 24. Saya lihat kalau memang diilhami Roh Kudus itu Lukas. Buka dulu Lukas 24, 44, 45, 46. Kita buktikan di sini kalau diilhami Roh Kudus ini penulis ini. Iya. Coba. Iya, Lukas 24 ayat berapa? 24, 44 sampai 46. Coba Anda baca. 44 sampai 46. 44, 45, 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sudah. Terus dong sampai di bawah. Kan 446. Lalu ia 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, tertulis di kitab Musa kan tadi, Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Coba Anda bisa tunjukkan di mana di 5 kitab Musa. Satu saja mungkin di Keluaran, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Imamat. Satu saja di antara 5 itu. Di mana di situ Mesias menderita? Mana? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Mana? Tertulis di kitab Musa kan? Sebab ada tertulis demikian. Coba bisa tunjukkan di mana? Di 5 kitab Musa. Musa aja dulu. Satu saja, nggak usah 5. Karena 5 kitab Musa kan? Nah, satu saja di Bilangan kah, Ulangan kah? Coba di mana? Harus. Iya, ada. Coba cari. Di dalam kitab Kejadian. Nah, coba di mana? Di dalam kitab Kejadian, ntar. Ntar ya. Bang Zuma. Ustadz Sugi ini Bang Zuma kok ini ya signalnya masih ya. Ustadz Sugi. Dalam Kejadian.
dalam Kejadian 3 ayat 15. Coba baca. Baik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Seperti itu kira-kira bunyinya. Itu sama nggak dengan Lukas tadi? Iya kan Anda bilang kan di mana tertulis diwahyukan. apa tertulis? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana di situ pada hari yang ketiga ini? Coba cari lagi lain data. Nggak ada di situ. Kalau Anda berbicara pada tentang kejadian tadi, kejadian itu tentang kutukan kepada atau hukuman kepada perempuan itu. Anda baca di dalam kejadian di situ, kejadian 3:15 kalau nggak salah di situ, itu bercerita tentang. Tetapi pembelaan Tuhan datang kepada perempuan itu juga melalui Maria, benar tidak? Iya, dari hukuman yang diterima itu di situ disebutkan, dengar ya. Ya, ini satu dulu nggak jawab, nggak ada data dulu ya, belum dapat ya yang mati bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau Nah, itu, tunggu dulu. kalau yang Anda itu tadi tidak di ada, dalam tapi kejadian di tadi, kitab, kejadian di 3. kelima kitab Musa itu tidak ada, tetapi di kitab Nabi ada. Nah, coba di mana kitab Nabi? Oke, tadi nggak ada ya? Ya. Nah, nggak ada ya, nggak ada di Tetapi kejadian. Bahkan di mana lagi? Tetapi tidak spesifik diceritakan di dalam kelima Iya, di kitab mana Musa ya? ya. Di mana? Coba di mana dulu? Baik. Di dalam kitab Yeremia. Buka lagi silakan. Yeremia berapa? Ini kita buka dulu kitabnya. Dalam kitab Yeremia 53 Yeremia. Bentar ya Bang. Yeremia 53. Yesaya 53. Di Yesaya 53, sorry Bang, maaf. Yesaya 53. Iya, di situ Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan bagaimana kedatangan Al-Masih, kedatangan Mesias saat dia akan mengalami penderitaan seperti yang Ya, Yesaya 53 nomor berapa? Itu dimulai dari ayat pertama. Kamu baca satu perikop pun itu ya dari Yesaya 1 sampai enggak ada di situ. Coba Yesaya 53 nomor berapa? Pastinya nomor berapa? Spesifiknya di nomor berapa? 53 nomor berapa? Kalau Anda berbicara tentang Nabi Yesaya, dan nyambung kepada Yesus. Yesaya 1 nomor 1 saja penglihatan telah dilihat. Yesaya 95 dan 6 telah lahir putra, telah diberikan putra. Kok pada Yesus? Iya. Loh, Kalau Nabi Isa sendiri kan kepada Raja Hizkia berbicara tentang penubuatan akan datangnya juru selamat. Bung, nubuatan telah dilihat. Di dalam zaman Yesaya, penglihatan telah dilihat. Ya toh? Sekarang tunggu, poin di sini, Anda belum dapat mati bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Anda bahas Yesaya. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan telah dilihat. Lihat untuk siapa? Untuk Raja Hizkia. Telah lahir putra, telah diberikan. Yesaya 95 dan 6. Bagaimana ke Yesus di situ? Mau di Yesaya 7:14 Immanuel nggak ada ke Yesus. Bagaimana sih Anda ini? Emang Maria pernah panggil nama Yesus itu Immanuel? Nggak ada. Immanuel Yesaya 8 nomor 8 sudah ada di situ. Immanuel. Gimana? Nah sekarang Yesaya 53 nomor berapa? Iya, dia memang disebut Immanuel, Yesus sendiri.
Tunggu dulu, jangan dulu ke Manuel. Nanti bentar lagi Manuel. Nggak pernah Maria panggil Yesus, Manuel. Sekarang Yesaya 53 nomor berapa? Coba Yesaya 53 nomor berapa? Ini kita berbicara tentang bagaimana spesifiknya Yesus itu dinubuatkan atau tidak seperti kira-kira kan Bang? Iya, yang tadi dulu Lukas 24 itu. Mana Mesias menderita mati, dan ini perkataan Yesus loh. Kalau tidak bisa dibuktikan, poin pertama, penulisan Lukas tidak diilhami Roh Kudus. Poin kedua, Yesus berdusta di sini. Coba Anda buktikan kalau Yesus berdusta di sini. Dia di poin kelima, di ayat kelima. Ya, coba Tetapi buka. ia ketika oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita jadi ditimpakan kepadanya, dan oleh beli-belinya kita menjadi sembuh. Sudah? Mana? Mana? Mesias Sekalian menderita sesat mati dan seperti mati. domba. Nah, terus? Iya. Mana Dia dianiaya Mesias? tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia kembali, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang fasik, dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, ini panjang sebenarnya Bang. Iya, nggak ada di situ, Bung. Seperti Nggak itu ada kalau kira-kira dari Yesaya 53 ini Mesias tentang menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Mana ada di situ? Abang mau mencari penegasan tentang klarifikasi tentang Yesus bangkit di mana gitu. Dalam Iya, kitab. bukan di situ kan jelas tertulis kata Yesus ditulis oleh Lukas menurut Yesus. Yesus yang berkata, loh dicari nggak ada, gimana? Bentar. Mesias akan menderita dan akan bangkit pada hari ketiga. Poinnya itu mana keterangannya? Iya. Iya Bang Bejo. Tunggu Bang Bejo, ini kok gurunda semua kenapa ya? Signal kali ya? Mungkin ngasih sidik biar lanjutin itu. Lanjut aja dik. Di dalam kitab Yesus. Di dalam mana Bung? 39. Bentar ya. Mazmur. Selamat malam, Sidik. Halo Sidik. Malam Bang Setiawan, sebentar ya. Halo Bang Sidik. Ya, halo. Ini diskusi lintas agama ini definisinya gimana nih Bang? Bagaimana Bang? Diskusi lintas agama ini definisinya gimana nih? Enggak, saya melanjutkan aja tadi kan. Katanya Enggak. Jawab dulu pertanyaan saya. Diskusi lintas agama. Iya, tunggu dulu. Anda Definisinya Kristen apa gimana Islam? nih? Tunggu, Anda Kristen apa Islam? Itu nggak perlu Anda tahu. Loh, terus kenapa Definisinya Anda ini naik? gimana nih? Tunggu saya tanya, siapa, kenapa Anda Anda naik? siapa bertanya itu, makanya mau dikenali. Turun aja, turun. Kalau nggak senang, Anda masuk yang pargoy. Ini diskusi lintas agama. Berdiskusi pemahaman tentang Kristen, Islam. Definisinya di sini kalau di Islam bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr itu bayyinal linnas. Yang gitu memberitakan kabar gembira daripada Al-Qur'an ini kepada manusia. Nah, kalau di dalam Bible kan beritakanlah
Bible ini kepada segala makhluk. Nah, tapi makhluk ya, termasuk ya kalau makhluk ya tahu sendiri kalau makhluk apa makhluk, hewan kan gitu. Hewan juga makhluk, pohon, gitu loh. Gini bang, ini diadakan lintas Saya agama tanya dulu, ini. Anda Kristen apa Islam, Bung? Enggak. Loh, Kalau enggak jangan ngomong. Jangan Kami ngomong, bertanya ngomong, kamu ngomong. siapa? Kompetensimu kamu bertanya sebagai apa? Kenapa enggak pula? Kenapa malu mengaku Kristen? Gitu. Inilah makanya ada diskusi lintas agama, Tesiman. Kami pertanyakan iman kamu sebagai Kristen, pemahaman kamu sebagai Kristen. Mungkin dia malu karena Tuhannya kan manusia dipaku, disalib. Malu ya Tuhannya gitu ya. Bang. Malu Lanjut. ngaku Kristen. Mungkin bisa tema lain karena ini berat ini. Ini kalau udah skakmat, mungkin bisa siapa namanya Rajau. Kita lanjut tema lain, mungkin ada Bunda Rahma juga. Karena ini berat Lanjut, nih, kamu Bang. PN Lanjut ya. aja. Kalau kamu mau cari belum mau dapat ini sampai 4 tahun, 5 tahun nggak dapat ini. Kecuali direvisi. Lanjut. Ya udah lanjut ya Bapak. Jadi gini Bung ya, ini PR untuk Anda. Anda buktikan di situ kalau penulisan Lukas ini dialami Roh Kudus, gitu loh. Dan di situ dia menarasikan, menjadikan Yesus orang pendusta di sini, karena dia berkata ini perkataan Yesus, perkataan sang utusan, padahal nggak ada tertulis, nggak ada tertulis di kitab Musa. Makanya penulisan tangan manusia ini dan berkata dari Tuhan. Contoh saya kasih lagi. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Roma 14 nomor 9. Ternyata yang lahir itu bukan Tuhan, kata Paulus. Mati bangkit dulu baru Tuhan. Baru jadi Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Ternyata setelah bangkit bukan Tuhan, malah hamba. Ini firman Tuhan. Begini firman Tuhan ini. Tulisan-tulisan ini Kalau firman Tuhan yang menurut kau saya kata. sih kita boleh membahas itu dia dilihat dari judul perikopnya dulu tentang pembahasan apa yang dibicarakan gitu. Udah pembahasan tentang Tuhan kan. Kalau menurut Lukas telah lahir Tuhan. Tuhan nih yang lahir di kota Daud. Menurut Paulus Roma 14 nomor 9. Ya, dia mati bangkit dulu baru Tuhan. Setelah di Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dari kitab Setelah mana? dibangkitkan Kitab juga apa? bukan Tuhan tapi hamba. Dari kitab apa? Boleh sebutkan? Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Kemudian yang Roma kedua 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9 itu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi Bangkit dulu engkau, kan? mengapakah engkau mati dulu agar supaya sebab. Gitu? Iya. Nah, mati dulu baru bangkit baru jadi Tuhan. Toh? Kalau kita Sementara merujuk yang lahir kepada Tuhan ini. Yohanes 1 ayat 1. Tunggu dulu, jangan dulu ke Yohanes 1 nomor 1. Ini kita mau Anda lompat ke Yohanes 1 nomor 1. ya itu sejalan, itu linear. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya pribadi Tuhan atau firman? Atau Pada perkataan? mulanya adalah firman. Ya, Yang berarti saya bukan bacakan Tuhan ya. pada Pada mulanya. mulanya adalah firman. Tunggu dulu, iya. Pada Firman mulanya itu perkataan, berarti bukan bersama-sama pribadi dengan Tuhan. Allah. Saya bacakan dulu. Itu ya. Iya, saya tahu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang aku tanya, Firman adalah firman itu Tuhan. apa menurut orang Mesir? Sekarang aku nanya kalian lah. Loh, gimana li ini Setiawan? Nah, aku nanya si Sidik inilah dulu, si Sidik. Loh, tunggu dulu. Sidik. Gimana? Iya. Anda Islam apa Kristen? Saya Katolik. Kalau dari tadi kenapa Anda nggak mau ngaku? Iya Sidik, sekarang saya tanya sama kau. Iya, tunggu dulu. Satu sih mau tanya apa? Sabar dulu. Loh, gimana sih? Ini dari tadi temanmu yang harus bertanya, bukan kamu. Karena dia yang berdiskusi dari tadi. Kamu tahu nggak ada Begini diskusi? saudara, begini Loh, saudara.
diskusi itu jangan menekan satu orang. Ketiawan, ini diskusi. Kau sudah melihat temanmu si Rajoluan ini terdesak, terus kau mau bantu dengan menyelah supaya pindah topik gitu. Kalau kau memang bisa Beda topik berdiskusi, gimana ini? Beda kalau topik kau terdesak paham apa? berdiskusi, kau diam, Bahasanya sabar, muncul dengarkan dulu, nanti terdesak. ada giliranmu. Kenapa harus Ya, terdesak? dia anggap kamu terdesak Rajoluan, Ini kan makanya dia kabar baik. komen. Sekarang gini Setiawan, kalau kau mau diskusi, kau diam dulu, selesai sama Rajoluan, nanti kau bicara gantian. Bisa? Kalau bisa kau tetap di atas, kalau tidak kau turun saja. Ya kalau bisa sih Oke, ikuti alur jangan main dulu. terlalu Iya, ini diam, dengar emosional dulu. kalau membahas berita baik ini. Iya, ini yang harus bertanya, ini temanmu bukan kamu baru naik. Dia dari tadi diajukan pertanyaan-pertanyaan, yang harus bertanya balik juga dia, bukan kamu. Kok Anda ini nggak tahu ada diskusi? Dia dari tadi itu santai-santai. Bang Ini Setiawan. kan berbicara data, bukan menghujat. Betul nggak Rajau? Saya menghujat nggak di sini kami? Tidak. Dari Tidak. Bunda Zuma pun tadi bawa data, kan gitu, tanya data di mana? Nggak ada tentang gimana sih Anda ini Setiawan? Oke, jadi gini Rajau. Sekarang yang penulisan ini pada mulanya yang saya tanya di sini, ini bukan penekanan, tetapi secara yang tertulis pada mulanya perkataan. Nah sekarang ditanya, ini sebenarnya pada mulanya Tuhan atau pada mulanya perkataan? Pada mulanya firman perkataan. Nah, berarti bukan pribadi Tuhan. Kan ada selanjutnya lagi. Ditunggu dulu, iya nanti saya tahu selanjutnya. Sekarang saya tanya dulu, ini pada mulanya perkataan bukan pribadi Tuhan. Berarti awal mula ini perkataan ini. Iya. Oke, perkataan ya. Pada mulanya perkataan, oke. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan, oke. Perkataan ini kan Tuhan. Iya benar. Oke, benar. Bersama-sama dengan Tuhan, ada bersama-sama. Iya Berarti benar. Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Saya bacakan kembali ya. Pada mulanya adalah firman. Baca lagi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya, Tuhan Ia di situ, pada kan? mulanya bersama-sama dengan Allah. Ada kata Segala sesuatu. Ya. kan ada Yang kata ditanyakan bersama-sama apa? nih. Ada kata bersama-sama toh? Mm-mm. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun Iya. jangan Firman ini firman ya. merujuk kepada Yesus sendiri. Tunggu, ini kita berbicara linguistik tentang tulisan ini ya. Kalaupun di situ tertulis pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah Tuhan. Konotasinya di situ ada dua Tuhan. Karena ada bersama-sama Tuhan yang ini bersama-sama dengan Tuhan yang ini. Itu karena Anda seharusnya kalau tarik mempelajari, juga. memahami dengan menggunakan akal Anda, bukan dengan Gini Bu. seperti tuntunan Roh Kudus. Tunggu dulu. Jadi Anda sulit memahami. Tadi kalau Anda berbicara Roh Kudus juga nggak bisa dibuktikan tadi Lukas. Gimana sih Anda ini? Tunggu dulu. Ini tentang penulisan. Ya, ternyata di situ bukan pada mulanya Tuhan, tetapi pada mulanya perkataan. Tetapi ya dengar. Bagaimana ini Kita pada harus mulanya belajar dulu. perkataan? Kitab Injil beriringan Yohanes dengan ini pribadi. ditujukan untuk apa? Bagaimana? Kita harus pahami dulu kitab Injil Yohanes ini ditujukan penulisan untuk apa? Kitab Menggambarkan Yohanes- apa? Yang menuliskan ini pula bukan Yohanes. Makanya di dalam Yohanes 21 tadi, ya, Yang di dalam menuliskan kitab Yohanes ini 21 Yohanes. tadi. Loh. Yesus berkata, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana pernyataan Yesus bahwasannya dia itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Toh, akan merujuk ke situ kan? Sekarang aku tanya balik sama orang abangnya dulu. Ini biar sinkron ya. Jadi kalau menurut orang Muslim sendiri, kelahiran Isa itu dari mana? Dari firman, kalimat. dari kalam Allah atau? Iya, dari kalimat, tapi Tuhan? kalimat bukan Allah. Ini penciptaan Dari Nabi mana? Isa sama seperti penciptaan Adam. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, sama seperti Yesus bilang begini, Matius 4 nomor 4, manusia tidak hidup daripada roti saja, tetapi Kalau daripada firman pembentukan yang dan penciptaan keluar. manusia Tunggu, jangan disamakan dengan konteks paradigma orang Kristen. Kalau tunggu, manusia sendiri tunggu. diciptakan Ini- oleh buatan Gini. tangan Allah sendiri, bukan kun fayakun. Tadi kamu bertanya menurut Islam Karena tadi manusia kamu itu sangat bertanya. istimewa, berbeda dengan yang seperti diimani oleh teman-teman sekalian.
Tadi kamu bertanya Iya. tentang Islam, dari Islam. Tadi dijawab dari Islam begitu. Dari Kristen Iya, dari bagaimana Islam begitu. penjelasannya? Nah, kalau dalam Matius 4 nomor 4, Yesus berkata begini, manusia hidup bukan daripada roti saja, tetapi daripada firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Itu Matius Iya, 4 dari nomor 4. kebenaran dia, dari firman dan perkataan dia sendiri. Nah, firman kan keluar daripada, dari mana gak ada firman Dari Yesus. Yesus sendiri. Bung, tidak ada firman Yesus untuk bercerita tentang Karena keesaan kami Tuhan mengimani. atau pergi kepada Iya. Tuhan, gak ada firman daripada Yesus. Yesus itu hanya menerima firman. Sederhananya aja seperti ini, Bang. Karena kan kami mengimani. Karena kami mengimani Yesus sendiri itu adalah perwujudan dari firman Allah itu sendiri. Mana kata Yesus? Coba ada nggak pernyataan eksplisit? Tunggu dulu. Di dalam Bible itu kan, di dalam Biblemu yang kamu pegang kan itu banyak pernyataan Yesus ya. Yesus berkata begini, Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana kesaksian Yesus? Dia itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Ada nggak? Baik, kita buka ya. Coba. Bukan kata Yohanes ya. Kata Yesus. Berkataan Yesus. Kalau Yesus sendiri tidak mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyombongkan Ya, diri bukan. dan Dia tidak, mengatakan bukan dirinya Tuhan yang saya tanya, bukan Tuhan. Firman Tuhan yang jadi manusia menurut Yesus mana? Kata Yesus yang keluar dari mulutnya. Kalau Yesus sendiri tidak ada menyatakan dirinya adalah Nah, tidak ada. Karena apa? Dia penyampai firman. Seorang yang diutus dialah yang menyampai firman. Jadi memang kembali lagi memang ke keiman saya sebagai seorang Kristen. Saya mengimani dan mempercayai. Iya. Kalau sudah berbicara Itu nggak bisa. kembali ke iman, ya. Pada mulanya adalah firman. Kalau menurut konsep kami dalam orang kekristenan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika sadari manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Sehingga bagaimana cara Tuhan memulihkan kembali hubungan manusia tadi kepada Tuhan? Ya melalui perwujudan dia sendiri sebagai manusia. Yang mengambil rupa sebagai manusia, tidak melalui hubungan suami istri. Kalau Anda itu tarik ke Teman-teman Muslim sendiri mengetahui kalau Yesus sendiri bukan lahir dari antara persetubuhan. Lah. Tapi Yesus ini lahir dari mana? Dari firman sendiri. Nah, firman Disampaikan siapa? oleh malaikat Jibril kepada Siti Maryam. Loh, kok Anda ke Maria? Lukas 1 nomor 26 itu dari mana? Tuhan memberitakan kepada malaikat itu, menyampaikan kepada Maria. Tuhan memberitakan kepada malaikat itu apa yang keluar daripada Tuhan? Firman. Firman. Kan? Kamu akan mengandung seorang laki-laki, itu kan Nah, firman. firman. Bukan Yesus itu adalah firman, tetapi firman yang keluar daripada Tuhan menyampaikan kepada malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Maria. Bukan Yesus itu firman toh. Tetapi Yesus ada karena firman itu kan. Sama seperti jadilah terang. Terang ini jadi. Firman yang keluar daripada Tuhan. Kan begitu. Nah sekarang kalau Anda tarik Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi daging. Saya tanya nih. Waktu Yesus disunat. Firman ini kan menjadi daging. Daging yang disunat itu terlepas dari alat vital Yesus ini. Itu tuh firman Tuhan yang menjadi daging juga itu. Menjadi manusia lebih tepatnya, bukan Tapi kita bicara tentang yang seperti itu. Di dalam penafsiran itu daging dulu. Bukan daging yang seperti itu yang Anda paham, Terus yang daging apa? harus Anda Daging apa pahami. saya tanya? Daging apa? Sekarang oke, Anda tarik manusia. Saya tanya manusia itu kedagingan bukan? Yesus itu? Daging. Nah, daging. Nah, maaf ya, di dalam Kami Lukas 21 mengimani itu kan 8 hari pencairan disunat. Ada 100% manusia. Tunggu Dia dulu, juga iya. bisa merasakan apa yang dirasakan manusia sehingga dia bisa lapar, sakit, menderita. Tetapi di samping tubuhnya sebagai manusia sendiri, dia punya kuasa sebagai ilahi. Dia bisa menyembuhkan orang, Iya. kemudian Tunggu dulu, bisa jangan membangkitkan yang mati. Keterangan menjadi itu hidup. dapat dari mana Raja Luan? Keterangan itu kan kata-katamu sendiri. Ini bukan kosakata sendiri, itu kan memang yang saya imani, saya Di percaya mana- dari di mana kecil di melalui Bible Alkitab penjelasannya? yang saya pernah baca. Di mana penjelasan di Biblemu seperti itu? Nggak ada Ya itu. kau cari sendirilah, kan Google Nggak banyak ada, sekarang nggak ada. kan. Nggak ada, kami sudah Kan? baca Biblemu. Nggak Sekarang ada. kan udah canggih kan. Kami sudah baca Benar nggak? Biblemu. Tidak Nggak, seperti kutanya itu. dulu, kau. Itu kata-kata Nggak, yang kutanya dulu, dibuat kau. oleh Sekarang kan kalian. udah canggih zaman kan.
Itu kata-kata yang dibuat oleh pendeta. Enggak, Dan aku kamu lihat, barusan mesti aku tanya dulu kau. hanya membelu Sekarang kan menyampaikan zaman hal yang canggih sama. kan, bener gak? Mau Kan menang bukan sendiri. saya aja sumber referensinya. Bukan Raja. Kalau kau misalnya kalau mau kalau kau lebih memang jelas lagi bisa, belajar kalau apa jadi kau orang memang Kristen, biar memang lebih paham. tahu di mana coba buktikan. Kami sudah baca Bajo, nggak kau ada. ini sebenarnya mau menjatuhkan apanya kau ini? Yes. Iya bolehlah kau bantu Setiawan. Di mana ada tertulis seperti yang dikatakan Raja Oloan tadi? Nggak perlu juga aku kasih tahu samamu. Kalau kau butuh cari Ya, sendiri. memang karena memang tidak ada. Loh, kalau kau butuh cari sendiri. Kalau ada Iya. dengan sangat senang hati kalian akan menampilkannya. Karena itu akan Apa yang mau membuktikan. kau cari? Saya Apa yang sudah mau kau sebenarnya tanyakan? menerangkannya itu samamu. Biar Coba aku di mana ada? Aku mau ceritakan dulu ya. Biar aku ceritakan, nanti teman-teman boleh sanggah, boleh komentari ya. Bukan, kau buktikan sesuai dengan apa Jadi, yang diajarkan Di untuk Quranmu kekristenan. pun mengatakan. Sekarang kita kan berbicara teman-teman sendiri kan yang meragukan ketuhanan Yesus sendiri seperti apa. Di dalam kitab Perjanjian Lama ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun, manusia itu sudah terputus hubungannya kepada Allah. Biar kalian paham ya, bro. Bagaimana cara memulihkan hubungan manusia kepada Allah? Ini sendiri? satu lagi kebohongan saya bantah Raja Uluan langsung ya. Kenapa? Karena setelah Adam, Tuhan berfirman Aku boleh kepada ngomong dulu, banyak nanti orang. boleh disangka Ada atau boleh firman dipotong kepada gitu, biar nggak Ibrahim, terputus. kepada Nuh, kepada Nabi William, kepada Daud, Musa. Supaya nggak putus-putus gitu. Itu kan hubungan Tuhan kepada manusia. Nanti kalau Ada misalnya nanti teman-teman mau membedah Alkitab sih nggak masalah. Tapi aku mau menceritakan, mau menyampaikan secara rinci aja dan singkat jelas dan padat. Nanti teman-teman boleh komentari Nggak dari apa-apa ayat dibeda. per ayat Iya, gitu. Raja Uluan nggak apa-apa dibeda. Cuman yang jadi masalahnya kenapa menjatuhkan gitu loh. Bukan menjatuhkan, ya. Kalian Kristen, kami Muslim. Ah. Kami baca Bible, kalian baca Bible. Bible yang kami baca tidak menyatakan seperti apa yang dikatakan Berarti Raja kau- Uluan dengan Enggak, tadi asumsinya sendiri, Bejo. kata-katanya sendiri. Bejo gini aja garis lurusnya Bejo. Kecuali Uruslah gini, agamamu, Setiawan, uruslah agamamu. kecuali gini Setiawan, ada panduan lain dari Bible yang harus kalian imani, bolehlah tampilkan. Aduh. Tapi kalau misalnya teman intinya Bejo dan Sidik, atau memang kajilah agama kalian. Titik. Jangan kalian kaji agama seperti orang. ini loh, Bang. Tapi aku cuma hanya menceritakan sharing aja. Tapi kalau misalnya teman-teman Muslim kan ada sering bilang kan lakum dinukum waliyadin Harus- kan. Iya, inilah kan diskusi lintas agama. Kan di Seharusnya dalam berimbang dong. sebentar, Seharusnya Setiawan, berimbang dong, jangan- izin. Di dalam Bible itu kan ada amanat agung, Matius 28. Ya kan, Matius 28 tuh 9 sampai 20. Iya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah ini dan seterusnya. Ya, itu amanat agung. Perintah kepada kalian, pada para misionaris untuk mengkristenkan orang-orang di seluruh dunia. Nah, kami sebagai orang Islam tentu terpanggil Salah kak, untuk nggak bukan seperti membentengi. itu. Kristen Sabar, tidak itu menyelamatkan. amanat agung. Kau diam dulu. Agama tidak menyelamatkan. Diam dulu, itu amanat agung ya, itu yang dipakai para misionaris. Kami sebagai orang Islam terpanggil untuk membentengi saudara-saudara kami yang kurang paham dengan kekristenan ini ya. Fakta nyata, kalian memakai kata Allah kan, padahal Tuhan kalian kan, taruhlah kan Saya kalian potong, Bu. Bukan Allah, Bu. Bukan Allah, Bu. Bukan Allah. Sebentar, ini saya berbicara Iya, secara saya umum bantah ya. itu bahasa Allah itu. Sorry, Bu. Iya, bukan kau lah, yang lain lah. Tapi ini faktor ya antara lain kenapa kami terjun ke dunia apologet ini. Ke dunia diskusi lintas agama ini ya. Dengar dulu, sebentar kamu jawab. Nah, kata Rasul, kata Nabi, Alkitab tuh kalian pakai, padahal Bibles, Gospel. Nah, kemudian kalau kita lihat original Bible itu Theos atau Tuhan. Tiba-tiba masuk ke Indonesia diterjemahkan menjadi Allah atau kata kalian Allah ya. Nah, itulah kami tampil di sini ustadz-ustadz kami, Gurunda, Bang Zuma, semua saudara-saudara saya ini menyampaikan, meluruskan. Adapun kalian bukan Anda ya, karena mungkin kita baru ketemu ini, tapi saudara-saudara Anda di Kristen itu sering mempelintir ayat-ayat Al-Qur'an, mempelintir hadis. Nah, tugas kami kan meluruskan.
meluruskan subhat-subhat yang sering kalian ambil. Nabi kami beginilah, Allah kami begini. Nah, kami ada di sini. Jadi bukan maksud kami untuk apa ya, tapi untuk membentengi saudara-saudara muslim kami supaya jangan kalian mudah murtadkan. Karena misi amanat agung di Bibelmu itu, Matius 28 itu, 9-20 itu ya, perintah untuk memberitakan Injil ke segala penjuru dunia, segala makhluk. Baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal itu tidak sama sekali diajarkan oleh Yesus ya. Itu kenapa kami ada diskusi begini. Jadi kalian jangan sensitif. Kalau Anda tidak memakai kata-kata itu ya, karena mungkin Anda apalah ya, YHW apakah Elohim kah apa. Tapi intinya kami berbicara secara umum. Kami berbicara secara umum karena LAI, Lembaga Alkitab Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu memakai kata Allah di situ. Allah itu Bukan menurut Allah, KBBI Bu. nama Bukan sembahan. Allah. Sorry Bu, saya garis Iya. bawahi, Bu. Bukan Allah. Kau apa? Apa kau Theos? Theos Allah. dewa. Allah lebih tepatnya. Bu. Iya, kan double L. Bukan Allah. Double L kan? Maaf ya, Kau ya. aja yang tidak pandai membaca. Bentar. Kau aja yang tidak pandai membaca. Double L kau baca Allah. Allah. Padahal double L. Allah. L. Allah. Ya kan? Saya Kau minta pun kau. salah lah, bacanya pun Kalau baca kau Arab. ketawa. Itu Kalau kan kau bahasa ketawa, Indonesia. kasih saya data Ejaannya di Indonesia lah. Bibelmu. Jangan memaksakan Saya minta data di Bibelmu. orang Data di bersama Bibelmu. pengetahuan kita. Bentar. Data di Bibelmu itu Theos. Theos itu diterjemahkan itu menjadi dewa. Harusnya dewa itu Tuhanmu. Ya. Atau kalau ke bahasa Inggris itu Gospel the Bible di luar negeri itu ya, the Holy Bible luar negeri itu KJP memakai kata God. Theos original Bible bahasa Yunani merujuk kepada Tuhan, diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God di luar negeri. Kurios diterjemahkan menjadi Lord atau Majesty junjungan. Masuk ke Indonesia harusnya Theos ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Tuhan. Terus kenapa dipakai kata Allah di situ walaupun kalian plesetkan Allah. Alamak, ya kan? Bolehlah, Nah, bolehlah harusnya kan Bunda, aku kalian jawab pakai Bunda. Tuhan. Dikit lagi Boleh, Bang, dikit Bunda lagi jawab. baru kau jawab ya. Sebentar lagi. Harusnya itu Theos diterjemahkan orang barat di luar sana menjadi God. God itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Tapi karena kalian menuhankan Yesus kalian anggap Tuhan yang manusia ini, maka Theos ini kan yang terjemahkan, mau tidak mau Theos atau Bapa ini, kalian terjemahkan menjadi Allah. Kalau kalian pun terjemahkan seperti orang luar negeri bahwa God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan, berarti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, dua Tuhanmu toh. Jadi kalian lari menjadikan terjemahannya Allah atau kalian plesetkan Allah. Udah kalian ngambil, kalian plesetkan lagi penyebutannya. Padahal Allah itu nama, coba buka KBBI. Apa itu Allah? Allah itu nama sembahan orang Islam. Nama Tuhan orang Islam. Begitu. Silakan. Maka Oke. jangan kalian sensitif kalau Iya, kita Bunda. diskusi. Saya Kok Bunda. tinggal kau Boleh jawab, kalau kita jawab, Bunda. bertanya. Boleh jawab Bunda. Silakan. Ya, tapi senang sekali sih mendengar Bunda menjelaskan, memaparkan tentang identitas Allah itu sendiri kepada kami itu. Terima kasih ya Bunda. Tapi saya mau sedikit jelaskan bagaimana kata Allah itu sendiri dituliskan di dalam kekristenan di Indonesia sendiri itu, jika merujuk kepada sejarahnya, kekristenan di Indonesia itu berdiri ketika adanya pendekatan Penjajahan. seperti Penjajahan bentar, Bunda. yang bawa masuk bentar, Ledecker itu Bunda. yang membawa masuk Kristen di Indonesia. Bunda, Belanda ngomong aku menjajah potong di tahun Belanda menjajah di abad 16, masuk Belanda di Indonesia kan. Setelah Belanda menjajah di Indonesia, masuklah Ledecker ini membawa Bible Belanda ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kuno. Mulailah Iya, itu terjadi seperti yang- penyebaran iya, benar, Kristen Risa. di sini. Bunda tahu sih sebenarnya. Jadi itu Kita memang tahu pendekatan lah, yang kita seperti baca itu. kok. Iya, itu namanya kan kalau dibilang kalau Bu, ya, sekarang sudah kan baca namanya itu, Bu, lintas ya. budaya Bunda. Jadi bagaimana Kenapa orang lintas harus budaya? paham. Iya Bunda, bentar Bunda.
biar aku ngomong dulu. Bagaimana supaya semua orang harus paham tentang Injil. Oleh karena itu banyak Di mana pula kau Injil? Biblos. Enggak ada Injil kau Biblos. Gospel. Orang menyebutnya, orang luar menyebutnya gospel. Kok ibu lebih tahu? Iya, saya belajar. Kau coba imani. Cuma imani kata-kata pendetamu. Kalau kau ke gereja gini ya, modelnya ini kalau kalian ya, buktinya kalian nggak paham Bible. Kalau kalian ke gereja kan cuma sebentar, Bang Bejo, sebentar Bang Bejo. Kalau dia ke kalau kau ke gereja kan cuma menganga depannya pendetamu kan menganga, manggut-manggut. Iya Pak Pendeta, iya. Sebentar Pak Pendeta, bayar perpuluhan. Kau cuma manggut-manggut kan menyanyiakan pendetamu. Kau ndak mau baca Bible, nggak mau belajar. Cuma imani doang. Diskusi orang diskusi, kau taunya marah-marah. Ya kan? Ditanya ini data di Biblemu di mana ya? Marah-marah yang lah, mana Ibu. itu? Kalian itu tidak berimbang. Kalian itu memojokkan masalahnya. Bukan Contohnya seperti memojokkan ini. Pak, Bapak yang tidak paham. Kalau saya tanya, di mana Yesus itu Tuhan? Di mana kata Allah di Biblemu? Coba kau bisa jawab. Enggak ada Pak, enggak ada kata Allah di Biblemu. Kau lah yang mencari coba itu. kau bisa jawab. Kalau kau mencari Di mana kata Allah? Di mana coba kasih saya? Kasih saya kata Allah di Biblemu, kasih. Kau dua orang ini kasih saya kata Allah. Original Biblemu bahasa Yunani ya. Kau dua orang ini kasih saya kata Allah. Kenapa kau noise? Kenapa tiba-tiba kau noise? Coba betuli dulu perangkatmu itu, coba headsetmu betuli. Di dalam Biblemu itu bro, original teks Biblemu itu Yunani. Kalau kita merujuk ke bahasa originalnya, di situ tertulis Theos. Kalau Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dewa. Suaranya dubbing, nggak jelas. Tahu bang, kamu headsetmu itu betuli dulu. Itu kan kalau kau mute nggak ada doubling. Betuli dulu itu. Awak aja lah aku nengok kalian bah. Ikan begitu itu fakta bang. Mau aku tunjuk baik. Kutunjuk. Kalau kau ketawa ini, tapi kalau kutunjuk data kau pasti diam ya. Coba kutek ke stand saudara kita nih, saudara sebangsa lah ya. Walau kita tidak seiman, kita sebangsa. Saya tunjuk data dulu ya. Bunda suaranya dubbing, double. Kok saya sih gimana abang ini? Kalau anda mute, ada doubling. Kan kalau kamu mute kan ada doubling, berarti kau mute. Coba cabut dulu itu headsetmu. Coba kita lihat ya di dalam. Kita lihat di sini ya. Kita lihat. Nih. Apa-apalah. Saya kasih sedikit pelajaran tentang teos ya. Jangan cuma masuk gerejamu di depan pendetamu cuma menyanyi. Aku gak pakai headset Bunda, cabut dulu suaranya. Saya tidak pakai headset. Kau yang doubling, kau kira aku gimana kau? Nah bang siapa namanya si Setiawan? Setiawan, namamu kok mirip nama Muslim ya? Tapi kok kau jadi orang kafir, orang Kristen? Nah bang. Ini kan coba tengok dewa. Nih bahasa Indonesia dewa. Theos. Ini di Biblemu nih Theos. Di Yunani. Theos. Tapi kenapa ini Theos masuk ke Indonesia jadi Allah? Theos. Sekarang bagus. Bagus suaramu sekarang, nggak doubling. Masuk ke Indonesia ini di sini jadi Allah ini. Yang sekarang ada di Biblosmu itu Allah itu arti dari ini. Kalau di luar negeri ini Allah itu arti dari ini. Kalau di luar negeri ini masih doubling kau Raja Uluan. Dulu aja sebentar. Selesai Bunda Rama. Coba lebih jelas di Kisah Para Rasul 14:11 ada dewa di situ. Baru lihat terjemahannya. Iyalah. Berarti langsung kita ke ayat ya, ada nomor ya. Terima kasih. Jadi kalian pencerah kami. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, makanya Bang Asani coba bilang sama si Bunda itu suaranya dubbing. Kami itu masa dibilang kita suara kita yang dubbing. Suara Bang Asani itu jelas di sini. Kan kau itu yang bersuara langsung double. Gimana bagi? Iya. Aku nggak dengar Bunda Rama dubbing. Kalau kau buka mic aja. Berapa bang? Ini bang, aku lupa lagi. KPR 14 nomor 11. Syukurlah kalian memahami si kitab kami. Bentar bang, berapa? 12 14? Aduh, kalian berisik. 14 nomor 11.
Nah, ini simak ya, di sini di Bibelmu ada kata dewa, Bang. Kalau dewa kita lihat arti sebentar, Bang, kita ajari. Saya ajari kau, Bang. Saya ajari kau. Saya tidak paksa kau untuk beriman kepada agama kami. Kami nggak paksa. Cuma kamu harus belajar ya, biar jangan cuma manggut-manggut depan pendetamu. Sebentar pulang bayar perpuluhan. Sebentar dulu, Setiawan. Sebentar dulu mau dibuka ini supaya kamu belajar. Nggak perlu saya pelajari dari kalian. Intinya kalian. Tunggu ya, dengar ya. Dengar dulu sedikit. Nah ini lihat nih, nih Bang, nih. Dalam Bibelmu, coba Bang, dalam Bibelmu dewa toh, dewa. Raja Olon dengar sama Setiawan dewa toh, dewa. Lihat nomornya ya, cara belajar begini Bang, supaya kau tidak ditipu-tipu pendetamu tiap bulan bayar perpuluhan. Bunda buka 2, 3, 16. dulu KPR 14 nomor 11 baca dulu Bunda supaya mereka tahu apa bunyinya. Oke, baik. Baca dulu. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi kalau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia Yesus itu bukan Tuhan, dewa. Dewa-dewa telah turun ke bumi Ibu, dalam rupa manusia. Ibu. Nah, kita lihat dewa di sini ya. Jangan setengah-setengah, Ibu. Ini kita lihat satu nomor ini. Kita bahas dewa. Kita bahas dewa, Pak. Kita bahas dewa. Itu apa? Dewa. Ya, baca Bunda. Kita masuk ke dewa ya. Mana tadi dewa? Nah, ini. Makanya kalau kau diajari kau nyimak, kau di pendetamu cuma menganga dengar pendetamu khotbah, kamu diam dulu lah ini. Ketawa dia. Nih, dewa. Dewa, lihat nomornya. Nomornya lihat 2316. Lihatlah, kau pencet lah 2316. Dewa tuh dewa. DEW awa dewa. 2316 angkanya lihat. Nanti kau bilang ini angka ya, saya tindis angkanya. Nah, apa itu tadi ku tindis? Aduh, nggak bisa dibesar ya. Udah dua kan kasih contoh sama aku itu kan. Ini Theos toh. Theos. Ibu kan sudah dua itu raja. Setiawan itu raja diam, dia nyimak. Kau pantasan kau bodoh. Ini nyimaklah dulu kau selesai baru kau tanggapi, nyimak dulu Bang. Menang Ibu. Biar kau pinter. Sampai Theos sini ya. Dewa tadi dewa toh. Akui dulu. Pinter. Dia nangkap bagus. Saya kaji lagi Quranmu ya. Bibelmu aja kok nggak paham, kok lari ke Al-Quran piye toh? Aduh. Bibelmu kamu nggak paham. Ibu ini gimana sih? Dikaji orang mau, dikaji kita nggak mau. Bibelmu aja kok nggak tahu di mana Yesus Tuhan di Bibelmu Bang. Coba saya kasih tahu ke kami. Iya, Bu, kan tahu nggak di Bibelmu Bang? Tahu nggak di Bibelmu kayak Yesus itu nabi? Tahu nggak? Sebab aku nggak tahu nih. Di Bibelmu Yesus nabi. Nabi itu Yesus. Iya. Kabur kan dia? Malu kan dia tengok dewa kabur toh? Di Bibelmu Yesus nabi. Mau lihat? Wih, ketawa lagi. Mau lihat? Yesus nabi. Menunjukkan apa? Giliran kita yang mau ngasih tunjuk. Nah, kebenaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus nabi. Quran Ibu lah dulu. Ini dulu kita selesaikan Bibelmu baru ke Al-Quran. Nah, sini kasih lihat ya. Nggak berimbang lintas agama kalian ini. Kalau kami kan itu kami akui Nabi Muhammad nabi. Allah kabur. Kabur apa dikit? Kabur dia. Mampus kau. Gini, dia tadi bilang mau kaji. Kalau mau kaji Al-Quran, harus punya dasar 15 ilmu untuk mentafsirkan atau mengkajikan gitu. Sementara dasar Bibelmu kalau mau kaji apa yang kami pakai? Nggak ada. Gimana sih? Kalau kamu mau tanya, oke boleh. Tapi kalau kamu mengkaji Bibelmu aja bahasa Indonesia kamu nggak udah jelas-jelas dia nggak paham. Kau katakan Tuhan. Rasul utusan hamba dia Tuhan kan. Dia nggak paham toh. Terus mau ngaji Al-Quran bahasa Arab gimana ceritanya? Aduh ya Allah. Nah, kita lihat ini. Aduh.
Nah, ini bahasa Indonesia aja kamu nggak bisa pahami, terus mau ke bahasa Arab. Waduh, terlalu tinggi, Bung Setiawan, terlalu tinggi itu. Astagfirullah. Jadi tadi jelas ya teman-teman ya, Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Tidak ada di dalam bahasa Yunani Tuhan itu adalah Allah. Tidak, Theos. Theos di situ diterjemahkan apa? Dewa.